Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah umrah Pondok Pesantren Darul Quran yang dimuliakan oleh Allah. Di tangan saya ini ada sebuah kitab, yaitu kitab Al-Idah lil Manasikil Haji wal Umrah. Kitab ini karya dari Imam Nawawi ya, yang kemudian banyak komentar-komentar atau hasyiah, di antaranya hasyiah Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba sedikit demi sedikit memberikan wawasan tambahan terkait dengan tawaf ya. Ini berlaku tentu bagi tawaf untuk umroh maupun tawaf untuk haji. Di samping tentu tata cara tadi tawaf yang telah saya sampaikan, di sini saya akan memberikan tambahan wawasan dengan membacanya secara langsung. Walaupun tentu ada alternatif pendapat ya. Karena Imam Nawawi ini memang Syafi'iyah sekali ya. Bermadhab Imam Syafi'i. Tapi perlu kita suguhkan karena pada umumnya kita melaksanakan ibadah ini prakteknya banyak mengikuti praktek ibadah Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, madhab Syafi'i. Sehingga ya kita harus memahami apa yang sebenarnya ada dalam madhab Syafi'i itu ya, untuk melengkapi dari ibadah manasik kita ini, diantaranya tawaf. Saya bacakan secara langsung kitabnya. Wa'lam, ketahuilah, anna tawafa, sesungguhnya tawaf, yashtamilu ala syurutin wa wajibatin, mencakup atas beberapa syarat dan kewajiban-kewajiban. La yasihhu at-tawafu, tawaf ini tidak sah, biduniha, tanpa memperhatikan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban tawaf. Wa ala sunanin, tawaf juga memiliki sunnah-sunnah, yasihhu biduniha, tetapi sah tanpa melaksanakan sunnah itu ya, tanpa dibarengi dengan sunnah-sunnah seperti doa-doa dan lain-lain tadi ya, sudah disampaikan. Amma syurutul wajibatu, adapun syarat-syarat yang wajib ya, fathamaniyatun mukhtalifun fi ba'dihha, adapun syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban itu ada 8 yang berbeda-beda, fi ba'dihha, pada bagian yang lainnya. Al-wajibul awwalu, kewajiban yang pertama yaitu satrul aurati, menutup aurat. Nah, ini menutup aurat ya. Wat taharatu, dan suci, anil hadasi, dari hadas, wa anin najasati, dan dari najis-najis, fil badani wa thawbi wal makani,
baik pada badannya, pakaiannya maupun tempatnya. Alladzi yati'uhu fi masyih, ya, yaitu yang menimpanya pada perjalanan tawaf. Jadi bisa jadi ini terjadi baik satrul aurah, terbukanya aurat terbuka seharusnya tertutup, kemudian ternyata kita juga batal, misalkan tidak suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Atau ya dalam konteks ini misalkan ada najis yang menempel ya di badan, pakaian atau tempat. Ini harus diperhatikan sebab akan menjadikan tawaf kita tidak sah, tidak terasa ternyata kena kencing atau apa macam-macam. Nah, itu makanya ketika tawaf itu harus mengambil pakaian atau kain ihram yang betul-betul suci, ya. Diyakini itu sebagai pakaian yang masih suci. Nah, contoh, falau tafa makshufu juz'in an auratih aw muhdisan, ya, aw alaihi najasatun ghairu ma'fuwin anha, ya. Seandainya tawaf itu ketika tawaf terbuka satu juz dari aurat atau terkena hadas, ya, hadas kecil atau hadas besar, atau mengenai najis, ya, yang tidak bisa dimaafkan najisnya itu, ya, atau memang kena najis dalam perjalanan tawaf itu, baik sengaja ataupun lupa, lam yasihhu tawafuhu, maka tidak sah tawafnya. Nah itu ya. Jadi kita jangan sampai membuka aurat atau kena najis dan lain-lain. Itu terjadi pada orang tawaf. Maka ya kita perlu mengulangi tawaf itu, ya. Kalau aurat kita terbuka atau kena najis, ya, begitu. Atau kita itu batal wudhu, ya, batal wudhu. Misalkan ya harus wudhu dulu, kembali wudhu lagi, ya. Kita lihat di hitungan keberapa. Kalau yang batal itu hitungan ketiga, yang ketiga saja. Cukup kita menyelesaikan ketiga. Bisa keluar dulu untuk wudhu. Misalkan kentut kan, keluar angin itu ya wajib kita. Kecuali nanti bersentuhan aurat laki-laki dengan perempuan. Ini kita akan bahas secara khusus. Secara prinsip bersentuhan tangan atau kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Ini kulit nih, bukan rambutnya, bukan kukunya atau baju, kena baju ada penghalang, ya. Tapi kulitnya bersentuhan, ya, dengan orang yang membatalkan wudhu, maka itu secara prinsip, secara asal, maka itu adalah membatalkan tawaf, ya. Nanti kalau batalnya di putaran keempat, ya putaran keempat itulah kita wudhu dulu karena bersentuhan itu. Kalau kita komitmen dengan madhab Imam Syafi'i itu. Akan tetapi di sini nanti akan ada penjelasan dari saya bagaimana caranya supaya kita, karena kondisinya darurat atau karena kondisinya sangat berdesak-desakan sehingga sulit untuk menghindari itu, maka nanti akan ada solusi, ya, yang disampaikan. Nah ini tadi kalau secara sengaja lupa terbuka aurat dan sebagainya kena najis, maka tentu harus dibersihkan dulu najisnya, ya. Aurat tadi terbuka misalkan, ya dengan terpaksa ya kita tidak sah tawafnya itu. Waman tofats minan nisa al harair
sesiapa atau barang siapa dari perempuan itu tawaf, ya, perempuan yang merdeka, maksyupatar rojuli, ya, terbuka, ya, maksyupatar rijli, terbuka kakinya, misalkan ini ya, kita kan perempuan merdeka, ya, syai'in minha, atau terbuka sesuatu dari aurat perempuan ini, aw tafat kasyifata juz'in min ra'si, atau sedang tawaf itu terbuka satu juz dari kepalanya, lam yasih tawafuh, maka tidak sah tawafnya. Ini hati-hati dengan aurat, ya, jangan sampai ada rambut keluar begitu, karena aurat perempuan itu dalam sholat itu dan tawaf itu ya wajah saja dan kedua telapak tangan. Sehingga kalau telapak tangan terbuka boleh, ini terbuka boleh. Tapi kalau punggung tangan ini, ya ini harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya, karena itu juga maksyufatal aurah, terbuka auratnya, ya. Nah, ini menjadikan batal dari tawafnya, ya. Itu harus hati-hati dengan aurat ketika kita melaksanakan tawaf. Hatta lau dhaharat sya'ratun, walaupun yang kelihatan ini satu rambut saja, min sya'ri ra'sih, dari rambut kepalanya, au dhafri rijliha, atau kukunya kelihatan tuh, ya, kuku ini, kuku kita kelihatan ini, maka harus hati-hati. Rijliha lam yasih tawafuha, maka tidak sah tawafnya. Li'anna dzalika auratun minha, karena itu adalah aurat dari perempuan itu. Yushtaratu satruhu, disyaratkan untuk menutupnya, fit tawafi, dalam tawaf. Kama yushtaratu fis sholati, sebagaimana disyaratkan di dalam sholat. Jadi sama dengan sholat. Wa idza tafat hakadha, apabila tawafnya seperti demikian, waroja'at, dan kembali si perempuan itu ke kampungnya, faqad roja'at bi ghairi hajjin sahihin, maka dia kembali tanpa melaksanakan haji yang benar, ya, wala umratin, dan juga tanpa melaksanakan umroh yang benar. Sayang sekali. Nah, ini saya bacakan sengaja supaya punya perhatian yang benar-benar di dalam menjaga aurat, najis tadi, ya, menjaga aurat, najis atau terkena najis dan sebagainya. Ini harus diperhatikan, terutama perempuan, ya, terutama perempuan nih, yang beratnya perempuan di sini, ya. Kecuali di luar pengetahuan, ya, betul-betul bukan, dan kemudian secara cepat kita tutupi lagi seperti madhab Syafi'i lain di dalam sholat. Kalaulah kebuka maka cepat ditutup lagi, itu nggak ada masalah. Tetapi ini perhatikan, ya, tawafnya itu kalau ya, tidak hitung seluruh 7 tawafan batal semua, yang satu putarannya aja, ada hitungnya setiap satu putaran. Kalau tawaf itu, kalau terjadi hal-hal seperti itu demikian saya bacakan seperti itu. Terima kasih, ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nanti insya Allah akan ada bahasan yang lain.